Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asep Dindin, kelas 10 DKP. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kita akan membahas tentang informatika dan macam-macam informatika. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam presentasi kali ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan matematika untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dengan bahasa Inggris informatik, computing, atau computer science. Umumnya informatika mempelajari struktur sifat dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkan dalam bentuk informasi. Macam-macam informatika. Nah, di sini informatika dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sistem analisis, 2. Database analisis, 3. IT konsultan, 4. UI design, 5. Business analysis, dan 6. Web developer. Sistem analisis adalah salah satu profesi dalam bidang IT yang fokus dalam perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dan penerapan infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, cloud, dan lain-lain, agar perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Umumnya, sistem analis berperan sebagai penghubung antara orang-orang IT dengan pemangku kepentingan non-IT. Sistem analis juga dapat bekerja dalam sebuah perusahaan, institusi, ataupun sebagai klien independen. Lalu ada database analisis. Database analisis adalah seorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan riset data dengan menggunakan tools tertentu. Di dunia bisnis, data analisis melakukan riset untuk kepentingan marketing atau pengembangan produk, di mana mereka melihat aktivitas target di pasar internet. Bisa dari apa yang sering target pasar cari di mesin pencarian dan media sosial. Nah, jadi database analisis ini tugasnya untuk menganalisis sebuah data yang pasar perlukan pasar internet untuk sebuah kepentingan pengembangan produk perusahaan tersebut. Konsultan IT adalah mereka yang memiliki keahlian baik dalam berkomunikasi, memiliki keterampilan organisasi, dan yang terpenting memiliki pemahaman yang baik tentang sistem IT. Konsultan IT bekerja sama dengan klien untuk memberikan saran dan masukan dalam menggunakan teknologi dengan harapan memenuhi tujuan bisnis perusahaan ataupun mengatasi masalah klien. Lanjut, di sini ada UI design. User interface atau UI design antarmuka adalah proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak yang berfokus pada penampilan. UI designer bertujuan untuk membuat tampilan antarmuka yang mudah digunakan, menyenangkan pengguna. Nah, jadi si UI design ini tugasnya adalah merancang sebuah layar tempat pengguna akan bergerak dan menciptakan elemen visual dan sifat interaktif. Business analysis. Business analysis adalah seorang yang bertugas membantu sebuah bisnis menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi bisnis berdasarkan analisis data. Nah, jadi karena setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan tanggung jawab seorang analisis bisnis yang berbeda pula. Meski begitu, secara umum tanggung jawab pekerjaan bisnis analisis hampir sama. Web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web.
Secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah membangun sebuah website atau aplikasi dan memastikan performa website tetap optimal. Hal ini dilakukan agar situs web kelak dapat memberikan user experience yang mulus dan tidak membingungkan. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apakah jasa yang ditawarkan oleh profesi ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan? Saat mengimplementasikan suatu teknologi, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan seperti jenis platform yang akan dikembangkan, bahasa pemrograman yang akan digunakan, tools yang diperlukan, dan masih banyak lagi. 1. Dunia kerja. 2. Kedokteran. 3. Penerbangan. Yang keempat ada science. Menurut data robot, data science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, matematika, dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Biasanya orang-orang yang mahir dalam bidang data science menggunakan algoritma machine learning untuk pembelajaran mesin. Lalu kelima ada pendidikan. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan tentunya sangat membantu proses belajar mengajar. Namun dengan seiringnya perkembangan teknologi informasi, kamu bisa memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kamu temukan di buku. Bahkan sekarang ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui perantara internet. Jadi kesimpulannya seperti yang dapat kalian lihat dalam penjelasan dan penguraian pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa informatik atau informatika adalah penggunaan pendekatan data sentris untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.